Lah, Kang, kok harga tomat naik lagi sih? Iya, Bu, harga di pasar emang lagi naik. Soalnya hujan terus, pasokan jadi berkurang. Ah, alasan aja tuh. Setiap minggu denger begitu, tapi nggak pernah turun-turun. Beneran, Bu, bukan saya naikin. Saya juga beli dari tengkulak, bukan tanam sendiri. Masa ya segitu mahalnya, Kang? Udah gitu kualitasnya juga bukan bagus banget. Tomat nggak lembek sebagian. Namanya juga dari pasar, Bu. Ada yang bagus, ada yang enggak. Tapi saya udah pilihin yang lumayan semua kok. Lumayan katanya. Padahal kalau di warung sebelah bisa dapat lebih murah. Bu, kalau saya jual murah terus, saya rugi dong, Bu. Saya juga cari makan kan. Apa aja, Kang? Jangan mentang-mentang ibu-ibu di sini nggak protes, terus anaknya aja. Ada apa nih? Pagi-pagi ini udah rame. Nih guru nih, emang sayur ini keras kepala banget. Saya cuma nawar dikit malah ngeles. Bukan ngeles, Bu. Saya cuma jelasin biar ibu ngerti. Harga emang lagi naik, bukan maunya saya. Udah Bu Tia, mungkin emang harga di pasar lagi begitu. Lagi memang sayur kan lebih tahu. Alah, kamu gampang mau percaya. Kadang orang tuh harus ditawar biar tahu rasa jualan ke orang ngerti harga. Tapi kan kalau udah naik dari sananya mau gimana lagi? Kita juga beli beras dan naik, Bu. Ya tapi bukan berarti semua harus ikut naik dong. Orang kampung sini emang aneh-aneh ya. Dikit-dikit percaya aja. Mamang sayur menunduk. Waduh Bu Tia, jangan ngomong gitulah. Kita kan sama-sama tinggal di sini, nggak usah ngomong gitu juga. Emang bener, dari dulu saya lihat orang-orang sini gampang dibodohin. Saya nggak nipu kok, Bu. Saya dengan jujur. Udah lama juga keliling sini. Orang-orang tahu saya gimana kok. Udah, nggak usah dibahas panjang. Saya beli tomatnya sekilo ya, Kang. Siap, Bu. Bu Tia, saya juga sering beli di sini, tapi nggak pernah masalah kok. Ya itu mah kamu, Bu. Saya emang nggak mau ditipu harga. Lagian, yang nggak butuh dari masa orang suka ngeles begini. Udah, saya pergi aja. Maaf ya, Kang. Kalau kan tetangga saya emang gitu. Emang kadang ngomongnya suka nyelekit. Nggak apa-apa, Bu. Udah biasa saya diomelin ibu-ibu. Kadang mereka kan capek di rumah, jadi nyalurnya ke saya. Begitu masuk rumah, Bu Tia langsung menutup pintu dengan keras. Dari dalam kamar, terdengar suara langkah. Luna menantunya baru saja bangun. Kamu baru bangun ya? Jam segini baru melek. Enak banget hidupmu ya. Nah Bu, tadi malam saya tidurnya agak larut. Nyetrika baju, sama sekarang ada nyuci juga. Alasan aja. Orang rajin mah dari subuh udah keluar kerjaan rumah. Untung saya masih mertua yang baik. Iya Bu, saya usahain gak telat lagi. Beruntung ya kamu yang suami kayak anak saya, Nanda. Dan bukan karena dia. Jadi apa kamu sekarang? Iya Bu, saya tahu saya banyak kurangnya, tapi saya berusaha kok Bu. Berusaha bikin anak saya susah kali. Gara-gara kamu, Nanda harus kerja rantau. Tapi kan itu juga buat kebutuhan kita, Bu. Lagi pula Mas Nanda sendiri yang mau bilang rantau di sana. Halah, kamu tuh seneng kan jadi dari suami? Bisa bebas, gak ada yang ngawasin. Astagfirullah Bu, kok ngomong gitu sih? Saya malah kangen kok sama Mas Nanda tiap hari. Awas aja ya, kalau saya dengar kamu macam-macam di belakang anak saya bukan orang lembut. Iya Bu, saya tahu betul saya kok. Beberapa hari kemudian, di meja ruang tamu itu sudah tersusun baju-baju rapi, sepatu dan tas kecil. Bu Tia mondar-mandir dengan wajah tegang, sibuk menyiapkan segala keperluan untuk hajatan di rumah tetangga. Luna, kamu apa aja dari tadi? Saya sibuk begini, kamu malah duduk aja. Nah Bu, saya kira ibu gak butuh bantuan lagi. Apa yang mau saya bantuin Bu? Banyak, ambilin tas saya di kamar. Terus jangan lupa bawa tisu juga. Asal kayak gitu aja menunggu disuruh dulu. Ya Bu, bentar ya. Ini Bu tasnya, air sama tisu juga udah saya masukin. Yaudah, cepet sana siap-siap. Nanti malu kalau telat. Dan tolong ya, di sana jangan malu-maluin. Jaga sikap. Sampai di tempat hajatan, suasana ramai. Lan mantap sekeliling, lalu tersenyum melihat sosok yang dikenalnya. Luna, wah, makin cantik aja nak. Ya iyalah Bu Runi, karena siapa lagi kalau bukan beda dari anak saya. Dulu waktu sebelum nikah, dia tuh kucil banget, gak terawat, rambutnya kusut. Saya aja dulu heran, kok anak saya bisa mau sama dia. Loh Bu Tia, kok ngomong gitu sih sama nantu sendiri? Namanya juga masa lalu. Lah, emangnya salah sama fakta? Yang bener begitu, coba aja waktu itu anak saya gak kasihan. Terjadi apa deh sekarang? Duh Bu, gak pantas ngomong gitu di depan semua orang. Luna kamu juga punya perasaan. Ya udah, cuma biar orang tahu aja sih siapa yang angkat derajat dia. Sabar ya nak, ibu tahu kamu itu capek dengerin omongan beliau. Jangan dimasukin hati.
nggak ngerti bu. Dari dulu ibu kayaknya nggak pernah suka sama saya. Bukan makin lama makin akrab, malah makin sering nyindir. Kadang orang tua itu hatinya keras, apalagi kalau sayang sama anak laki-lakinya. Tapi kamu jangan balas marah ya, sabar aja terus. Ya bu. Ibu yakin nanti hatinya dulu juga, asal kamu tetap hormat. Siang melatrik, acara hajatan hampir usai. Beberapa warga sudah akan pulang. Mutia sudah berdiri dan menempel-nempel bajunya. Ketika berbalik hendak berjalan, seorang tak sengaja menginjak ujung bajunya. Ia pun jatuh. Duh, sakit banget. Astagfirullah bu, ibu nggak apa-apa. Sini saya bantu berdiri. Gak usah sok peduli kamu. Jangan pernah perhatian. Kenapa bu? Saya cuma mau bantu, beneran. Udah, nggak usah ngeles. Kamu kan yang injak baju saya supaya saya jatuh. Ya Allah bu, bukan saya. Tadi ada ibu lain di belakang ibu. Saya baru nyadar ibu jatuh. Selalu aja nyari alasan. Emang dari dulu kamu suka pura-pura polos? Saya cuma khawatir ibu kenapa-napa bu. Ada apa nih? Saya tidak lihat kok. Mutia, kayaknya bukan Luna yang nginjek deh. Ada ibu lain juga yang lewat di belakang. Halah kamu tuh. Dari dulu suka belain dia aja Rumi. Kalau munafik kayak kalian ngapain nih percaya? Dengarnya semua warga di sini, nantu saya sama Bu Runi ini munafik, manis di depan tapi belakang nyakitin orang. Lapor Mutia. Bu, saya nggak ngelakuin apapun yang salah loh bu. Banyak, kamu aja nggak nyadar. Dari dulu tuh kamu nyusahin aja, pura-pura baik depan orang juga. Kalau ibu terus mikir kayak gitu, berarti bukan kami yang salah, tapi hati ibu sendiri yang kotor. Udah cukup, saya masih dengar omongan kalian. Benar lagi, Mutia pulang dengan langkah cepat. Malamnya, Luna kembali menelpon Nanda. Halo mas, udah makan belum? Udah sayang, tadi makan di warung dekat kantor. Kamu gimana di rumah? Ku baik mas, ibu juga sehat. Cuma masih suka marah-marah aja. Marah lagi? Gara-gara apa kali ini? Gak tahu mas, tadi pagi aja aku bantu nyapu, tapi katanya aku males. Ya Allah, sabar ya sayang. Kamu jangan diambil hati. Aku udah berusaha sabar mas, tapi kadang capek juga. Aku ngerti kok. Ibu memang keras, tapi dia sebenarnya gak benci kamu kok. Tapi mas, rasanya kayak benci. Aku ngomong salah, diem juga salah. Nanti kalau uang aku udah kekumpul, kita beli rumah sendiri ya. Serius mas, kita pindah dari sini. Iya, aku juga udah mikir dari lama. Kasihan kamu harus nahan terus. Tapi sabar dulu ya sayang, aku usahain. Gak apa-apa mas, makasih. Udah, sekarang kamu tidur. Jangan banyak pikiran ya. Iya, mas juga jangan badan terus ya. Hehe, iya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan ditutup, tapi belum sempat ia rebahan, pintu kamar terbuka keras. Oh, jadi kamu udah berani yang ngomong gitu ke anak saya? Maaf bu, saya cuma cerita dikit aja. Cerita? Kau pikir saya tuli? Saya dengar semua dari luar. Saya cuma jujur aja bu, biar mas bener tahu. Saya sering disalahpahamin. Disalahpahamin? Jadi kamu nyalain saya ya? Gitu maksudnya? Bukan gitu bu, saya gak maksud jelekin ibu. Dasar gak tahu diri, udah kasih tempat tinggal, udah berani ngadu-ngadu. Saya gak ngadu bu, saya cuma curhat. Curhat apanya? Itu namanya nyebar aib keluarga. Tapi saya gak ngomong yang buruk bu, saya cuma bilang kata ibu marah sama saya. Cukup, kamu anak saya benci saya ya? Itu tujuan kamu? Enggak bu, demi Allah enggak. Lah banyak omong. Dari dulu muka kamu itu, muka-muka munafik. Kamu tuh pengen nyetir dia kan, biar dia lawan saya. Astagfirullah bu, saya gak mungkin lah. Bohong kamu, dasar perempuan munafik. Saya minta maaf. Gak usah nangis, saya gak akan hibah. Saya salah apa bu? Kenapa ibu benci banget sama saya? Karena kamu bisa bawa sial buat anak saya. Setelah nikah sama kamu, hidupnya susah terus. Kalau emang saya salah, saya minta maaf. Udah. Gak usah sok suci depan saya. Esok pagi, suasana terasa kaku. Luna menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Lalu kemudian menyajikan makanan di meja. Bu, ini sarapan udah siap. Saya masak sayur asem, ibu kan suka. Udah dingin gini, gimana mau dimakan? Maaf bu, tadi agak lama mendidih. Saya bikin lagi aja ya. Gak usah, sudah masak makanan kamu. Tapi bu, Makanan yang bikin kita nafsu makan. Mending makan di warung Birma aja. maaf bu, saya langsung bikin ibu marah lagi. Alah, udah gak usah banyak alasan. Ya Allah. Mutia beranjak sambil mendengus kesal dan keluar dari rumah. Di perjalanan, ia bertemu dengan Bu Runi. Mutia, pagi-pagi udah keluar aja. Iyalah, daripada makan masakan menantu munafik kayak Luna, mending berjiwa. Munafik? Ibu gak capek apa ngomongin menantu sendiri? Cuma ngomong fakta loh, Luna itu sama kayak kamu. Sok suci, betul busuk di dalam.
Ibu tuh ya dari dulu gak berubah-ubah, umur nambah, tapi kau malah makin jadi. Maksud aku apa? Maksud saya, udah tua tobat, jangan usah hidup orang. Mau juga muak sama ibu. Aneh kamu ya. Kau pikir saya takut sama kamu? Saya punya saudara polisi. Nah, saudara polisi kayak tentara, saya gak takut. Berani kamu ngelawan saya? Karena ibu udah keterlaluan. Gak cuma nyakitin Luna, tapi nyakitin hati semua orang. Buti mengangkat tangannya hendak menampar, tapi Burun cepat menepisnya. Gak cukup ya bu, dulu saya sabar, sekarang udah gak bisa. Tanpa pinggir panjang, Burun menampar Bu. Ia dengan keras. Bu, bahkan tamparan ini belum cukup rasanya. Warga lainnya tak ada yang hanya diam. Butia pun hanya bisa menahan rasa malunya. Sejak hari itu, Butia tidak lebih sering agak diam. Tak lagi berteriak dan tak lagi menegur siapapun.